Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, para sekretaris daerah dan para kepala PD beserta jajaran, serta para pejabat sosial dan fungsi. Dalam proses putusan LHP tersebut, BPK telah melakukan klarifikasi dengan dua tahapan, yaitu pada saat pemeriksaan lapangan atau field audit, yaitu tanggapan atas temuan pemeriksaan dan tanggapan atas draft rekomendasi pada saat finalisasi laporan dan untuk action plan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan dan penyelesaiannya sesuai dengan rekomendasi BPK. Mengingat ada 10 entitas, Bapak Ibu, kami akan merangkum di dalam beberapa permasalahan sehingga akan bisa mempersingkat pemaparan yang kami sampaikan. Pedesaan dan perkotaan BPPB 2 belum takhir dan terdapat dana pembayaran BPPB 2 yang masih dikuasai oleh petugas pemulung. Yang kedua terkait dengan pengelolaan pajak buka dan restoran PHR belum optimal sehingga pendapatan atas daerah belum bisa maksimal. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan pasar, nah ini menjadi perhatian bersama terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pendapatan dari distribusi pasar, tapi kita juga harus memperhatikan terhadap keberlangsungan usaha dagang. Itu 3 hal terkait pendapatan. Kemudian terkait dengan belanja, ada beberapa yang paling sering terjadi terkait dengan pekerjaan infrastruktur atau pekerjaan fisik yang tidak terspesifikasi, kekurangan volume atau denda keterlambatan. Ini hampir semua ada, dan ini kalau kita ringkas, ada yang temuannya itu yang kabupaten kota terkecil ada sekitar 200-an juta, yang terbesar ada 1,5 miliar premium. Yang kedua terkait pelaksanaan hibah, yang khususnya hibah KONI menjadi perhatian juga karena beberapa pertanggung jawabannya kurang tertib, ada yang belum lengkap pertanggung jawabannya, ada yang pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya. Pencapaian opini tersebut yang berarti bahwa 10 kabupaten kota dapat mempertahankan predikat GTP seperti tahun sebelumnya. Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran dan kerjasama yang baik dari DPRD. Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi laporan yang kami sampaikan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten kota agar lebih meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab APBD-nya secara transparan dan akuntabel, dan yang terutama adalah dapat diwujud nyatakan untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Bila mana pimpinan ataupun anggota DPRD yang memerlukan penjelasan atas substansi LHP, maka BPK dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Orang keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, karena pemerintah Kota Surakarta sudah mendapatkan opini WTP 12 kali, dan LKPD tahun anggaran 2022 ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala menjadi opini WTP kita yang ke-13.
Opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kota tahun 2022 didasarkan pada kriteria A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, B. Kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure, C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan D. Efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai. Nanti bakal dapat penghargaan dari BPK. Enggak, bar Jumatan aku mangkat. Wes, apa Ini berarti yang kedua. Ayolah, rasa dibahas. Itu wis rutinitas. Kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang baik itu udah kewajiban. Terus urusan penghargaan rasa dibahas. Wis rutinitas. Ada catatan nggak mas? Kalau tahun lalu kan BPJS. Kalau yang tahun ini apa? Mungkin ada beberapa yang misalnya kelebihan bayar tapi mesti dirampung ke. Tenang, nominalnya ya cilik banget, tapi itu diselesaikan. Selain itu mas, yang jadi catatan buat lebih baik tahun depan? Oh ya, aset tanah. Sertifikasi tanah, ya. Itu pun masih ada yang belum disertifikat. Itu bermasalah di semua tempat, tapi kan kita nyicil terus tiap tahun. Di BPN juga udah kolaborasi terus. Masih itu bertahap ya mas. Masih berapa persen mas yang harus diberesin? Terkait warga supaya kasih feedback melalui sistem rencana pembangunan maupun realisasinya itu bisa mas terkait? Bisa, kan KPS ini transparan ya. Sertifikasi tanah tadi masih berapa mas yang harus diberesin? Masih ada tanya Pak Budi Murtono aku lali. Ada beberapa, tapi itu intinya bertahap paralel. Segera diselesaikan ya, tenang. Itu jadi pembicaraan juga ketika menterinya kesini kemarin tuh mas. Tapi kok rampung mas, itu masalah waktu lara kan demen cici. Yes, catatannya ada tapi catatan kecil yang bisa kita selesaikan. Berarti 13 yang sini. Yes, rasa dibahas itu rutinitas dan kewajiban untuk menyajikan informasi laporan keuangan yang baik. Nes, terakhir. Mas. Akhirnya. Motor